Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam kajian kitab Taujihat Islamiyah oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang manasik umroh. Ini sebenarnya materi yang sering saya sampaikan ketika menyampaikan manasik umroh kepada calon jamaah umroh, ya. Dan antum juga insya Allah calon jamaah umroh insya Allah, ya. Jadi yang belajar umroh bukan cuman yang mau berangkat saja, tapi sebelum berangkat juga berhak untuk mendapatkan manasik umroh ini. Tapi nanti pas mau berangkat belajar lagi, ya. Ya, buat murojaah lagi. Jangan mencukupkan ini sampai sana cul-culan, enggak. Tetap belajar lagi. Kita singkat saja. Di sini kita ambil dari beberapa sumber berkaitan dengan materi ini. Yang pertama berkaitan dengan umroh. Secara bahasa artinya adalah az-ziyarah allati fiha imaratul wud. Umroh itu secara bahasa artinya adalah visit, kunjungan yang di dalamnya ada tujuan untuk menumbuhkan kecintaan, ya. Kunjungan ziarah yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan. Adapun secara istilah umroh maknanya adalah ziyaratu baitillahil haram bi syurutin makhsusatin madhkuratin fil fiqh. Umrah secara istilah adalah mengunjungi rumah Allah. Maksudnya Baitullah Masjid Al-Haram dengan syarat-syarat yang khusus yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Ini pengertian umrah secara istilah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-umratu hiyal hajjul asghar. Umrah itu adalah haji kecil. Ya, sedangkan haji besar adalah ya haji. Adapun umrah itu adalah haji kecil. Nah, penggunaan haji akbar, al-hajjul akbar itu tidak tepat seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Al-hajjul akbar adalah ketika hari raya Idul Adha atau afwan, ketika hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Maka mereka menyebut, orang-orang menyebut sebagai al-hajjul akbar. Nah, ini penggunaan yang keliru. Ya, mau jatuh di hari apapun, pokoknya kalau ibadah haji itu pasti haji akbar. Adapun umroh, nah ini baru haji kecil.
Kemudian umrah, kata sebagian ulama juga, maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bit tawafi bil bait wa bis safa wal marwah wal halqi awit taksir. Umrah itu adalah beribadah kepada Allah, sebuah bentuk ta'abbud, peribadatan kepada Allah dengan cara tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur rambut atau memendekkan rambut. Sebenarnya kurang satu di sini, karena rukun umrah itu ada 4. Di sini cuma disebutkan 3. Kurang satu apa? Ihram. Ya, harusnya disebutkan di awal ihram. Adapun hukum umrah, sebagian ulama menyebutkan umrah hukumnya wajib. Ya, umrah hukumnya wajib. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu untuk Allah. Ada kalimat perintah. Nah, kata-kata perintah dalam usul fikih, al-amru yadullu ala al-wujub. Perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Apalagi digandengkan dengan haji. Ya kan, ayat tadi itu loh. Digandengkan dengan haji. Haji hukumnya apa? Wajib. Maka umrah juga wajib. Apalagi umrah juga disebut oleh Imam Syafi'i sebagai apa tadi? Haji, tapi haji kecil. Ini menurut sebagian ulama. Ini juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan umrah itu wajib. Tapi wallahu a'lam, umrah yang masyhur di kalangan para ulama, umrah hukumnya sunnah. Oke, kemudian kita lanjut ke keutamaan umrah. Yang pertama, umrah dapat menghapuskan dosa. Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Ibadah umrah yang satu ke ibadah umrah yang berikutnya itu ada kafarat, pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur, seorang yang melaksanakan haji dengan baik, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian yang kedua, umrah dapat menghapuskan kemiskinan. Ini tidak sebagaimana hitung-hitungan matematika. Kalau hitung-hitungan matematika, orang yang umroh hartanya berkurang atau bertambah? Berkurang. Ya. Namun di sini ditegaskan orang yang melaksanakan umroh justru itu dapat menghapus kemiskinan, dapat menghilangkan kemiskinan yang ada padanya. Maka ini butuh iman. Sebagaimana Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan harta yang didapatkan dengan cara riba, dan Allah akan mengembangbiakkan harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Kalau pakai hitung-hitungan matematika kebalik. Orang yang mendapatkan harta dengan cara riba, kerja dengan cara riba, nominalnya semakin banyak atau sedikit? Semakin banyak. Sedangkan orang yang bersedekah semakin berkurang duitnya. Tapi tidak, kata Allah. Justru yang riba itu akan binasa hartanya, sedangkan yang sedekah justru semakin berkembang. Ini semuanya butuh keimanan. Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wad dhahabi wal fiddah. Kata Nabi SAW, iringilah antara haji dengan umrah. Ya, ikutilah haji kalian dengan umrah. Karena pada kedua ibadah ini pada kedua ibadah ini memiliki keutamaan bisa menafikan, menolak, meniadakan fakir, kemiskinan, dan juga bisa menghapuskan dosa.
sebagaimana bara api bisa menghilangkan karat yang ada di besi, emas ataupun perak. Tapi ini kita lewati sama dengan jihad di jalan Allah. Ya, kemudian umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersama Nabi SAW. Nah, tapi di sini orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, apakah gugur kewajiban hajinya? Terus apa maksudnya ini? Dari sisi pahala. Sama seperti apa? Nah, sholat istisqa. Sama juga, kok sholat istisqa? Sholat syuruk. Iya. Sama juga seperti membaca al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Thalatha marrat. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat al-ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Apakah maknanya ketika orang membaca Al-Quran, membaca al-ikhlas 3 kali, maka dia tidak perlu lagi membaca surat yang lain, alias sudah khatam? Perlu nggak dia baca surat yang lain? Tetap perlu. Tapi dari sisi apa dia mendapatkan pahala, dia mendapatkannya? Dari sisi pahalanya. Ya, ini dikata para ulama, min haitsul jaza wa laisa min haitsul ijza. Dia mendapatkan pahala tapi tidak mendapatkan kecukupan. Artinya belum cukup. Umrah di bulan Ramadan belum cukup untuk menggugurkan hajinya. Sama seperti orang baca Qul huwallahu ahad 3 kali, itu belum cukup untuk menghatamkan Al-Quran. Tetap dia wajib baca surat-surat yang lain. Ya, umrah itu disebut oleh Nabi sebagai tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, wafdullah. Baik. Kita singkat saja. Masuk ke kaifiyah umrah. Atau tadi nggak apa-apa lah. Syarat umrah. Nah, ini syarat yang umum ya. Seorang muslim, orang yang berakal, orang yang baligh, merdeka atau bukan budak, dan juga mampu. Nah, kita masuk ke mikot umrah. Pengertian mikot adalah al-hudud, batasan. Ya, mikot itu artinya adalah batasan. Nah, ada batasan waktu dan ada batasan tempat. Kalau batasan waktu, maka bagi ibadah haji, batasan waktunya adalah di bulan-bulan tertentu. Al-hajju ashhurun ma'lumat, kata Allah. Haji itu dimulai di bulan-bulan tertentu, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya bulan Dzulhijjah. Ya, artinya orang itu sudah bisa melaksanakan ibadah haji dalam artian berangkat melaksanakan ibadah haji sejak bulan Syawal. Dia melaksanakan umrah dulu, ya kan, sebelum nanti baru di bulan Dzulhijjah dia melaksanakan ya hajinya, mulai dia wukuf, ya mulai dia mabit dan seterusnya. Ini haji. Maka orang yang melaksanakan haji di bulan ini, misalnya sekarang bulan Jumadal Akhirah, sah nggak hajinya? Tidak sah, karena keluar dari mikot, keluar dari batasan waktunya. Ini al-hajju ashhurun ma'lumat, kata Allah. Nah, adapun mikot umroh tidak ada batas. Ya, umroh sepanjang tahun, kapanpun bisa melaksanakan ibadah umroh. Hari apapun, jam berapapun bisa melaksanakan ibadah umroh. Tidak ada batasan waktu. Itu tadi mikot tempat, mikot waktu. Sekarang mikot tempat, batasan tempat. Nah, antara haji dan umroh sama batasannya. Yaitu maksudnya kapan orang itu mulai start melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Di mana lokasinya? Itu sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Nggak bisa kemudian seorang mulai melaksanakan ibadah hajinya, ibadah umrohnya sejak dia di Surabaya. Jadi sejak di Surabaya itu dia sudah berihram
sudah mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma umrah? Belum. Ya, dia berihram di Surabaya mek klambi tok. Ya, cuman busananya tok, busana ihram. Tapi statusnya masih halal. Ya, statusnya dia masih halal, belum muhrim. Nah, ini muhrim, penggunaan muhrim di sini. Orang yang sudah start melaksanakan ibadah haji atau umrah disebut muhrim, orang yang berihram. Ini penggunaan muhrim yang tepat, bukan mahram. Ya kan, kalau di sini oh bukan muhrim. Keliru, itu bukan mahram yang benar, bukan muhrim. Baik. Nah, ini mikot umrah dan haji yang pertama Dzulhulaifah. Bagi penduduk Madinah atau orang yang lewat di Madinah dan ingin melaksanakan haji atau umrah. Sekarang namanya apa? Bir Ali, Bi'ru Ali. Kemudian yang kedua adalah Al-Juhfa. Mikot yang kedua namanya Al-Juhfa. Ini bagi penduduk Syam atau orang yang lewat di situ untuk melaksanakan haji atau umrah. Kemudian yang ketiga adalah Qarnul Manazil. Ya, nama tempat yang ketiga Qarnul Manazil, ini bagi penduduk Najd atau orang yang lewat di situ. Dan yang keempat namanya Yalamlam. Ya, bagi penduduk Yaman atau orang yang lewat di situ. Dan yang kelima adalah Dzatu Irqin, bagi penduduk Irak atau yang lewat di situ. Ya, ini tempat-tempatnya. Yang paling jauh yang mana? Dzulhulaifah. Ini keliru ya, bukan Dzulhudzaifah. Keliru, yang benar Dzulhulaifah, 400 kilo. Ya, dari situ ke Masjidil Haram 400 km. Naik bis 6 jam. Sekarang ada sepur. Berapa jam kemarin? Pak Bahasa naik sepur kemarin. Oh, enggak naik. 1 jam, 1 jam setengah, 1,5 jam, ya. Tapi sekarang kita masuk kaifiyah umrah, tata cara umrah. Ketika tiba di miqat, maka disunahkan untuk membersihkan badan, potong kuku, tipiskan kumis, bulu ketiak. Jadi ketika tadi misalnya kita berangkat dari Madinah. Nah, ketika sampai di miqat, maka apa yang Anda lakukan? Tapi biasanya ini dilakukan ketika di hotel Madinah. Ya. Karena kalau di miqat nggak bakalan sempet, rame. Jadi mending paling enak di hotel Madinah sebelum check out itu sudah ya bersih-bersih, nipiskan kumis atau bulu ketiak, bulu kemaluan dan yang lainnya. Kemudian mandi, masih boleh pakai sabun. Ya kan? Kemudian pakai parfum, masih boleh. Deodoran atau kolon, ya masih boleh, tapi itu disemprotkan di badan, jangan disemprotkan di kain ihramnya, jangan disemprotkan di badan, masih boleh sampai selesai bersih, baru kemudian Anda pakai baju ihram. Yang laki ini ya, kalau yang perempuan tidak ada pakaian khusus ketika ihram, hanya pakaian syar'i, ya pakaian yang syar'i saja. Kalau laki 2 lembar kain, yang satu namanya izar, sarung, dan yang satu namanya rida, yang buat atas. Hanya 2 lembar saja. Nah, sejak di hotel Anda sudah pakai itu, jangan dikasih parfum. Ya, kainnya jangan dikasih parfum. Badan Anda yang kena parfum nggak apa-apa. Nah, ketika Anda pakai ihram, status Anda masih halal, belum muhrim. Ya, ketika di hotel Anda pakai kain ihram, status Anda masih halal. Apa maksudnya masih halal? Masih boleh melakukan pembatal-pembatal umrah. Masih boleh potong rambut, misalnya cukur, masih boleh ya kalau mau menggauli istri apa juga masih boleh. Masih sempat ya, masih sempat. Kok dinteni wong-wong bahaya ya. Ya. Kemudian juga nanti akan disebutkan tadi masih boleh pakai parfum, tapi pakainya di badan bukan di kain ihram. Intinya masih diperbolehkan hal-hal tersebut, potong kuku dan yang lainnya. Namun kalau sudah sampai di miqat,
ya sudah sampai di mikot, di Bir Ali tadi, Dzulhulaifah tadi. Kemudian Anda dalam kondisi sudah berihram tadi mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan, maka sejak saat itu Anda sudah berubah statusnya menjadi muhrim. Berarti berlaku larangan-larangan ihram bagi Anda. Ya, nanti akan disebutkan larangan-larangan ihram berlaku bagi Anda. Nggak boleh pakai pakaian yang membentuk lekukan tubuh, kaos kutang atau celana dalam, nggak boleh. Atau pakai peci seperti ini, nggak boleh. Haram hukumnya. Tapi tadi ketika Anda masih di hotel, masih boleh nggak? Masih boleh. Ya, ketika sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, sudah nggak boleh lagi. Sampai kapan? Sampai tahallul. Ya, ini kalau mau disamakan sama seperti sholat. Sholat itu, makanya ketika awal disebut takbir, nah, ihram, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ketika Anda takbiratul ihram, maka diharamkan bagi Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang merupakan pembatal sholat. Makan, minum, ya, berbicara, ngobrol, atau aktivitas-aktivitas apapun yang bisa membatalkan sholat, terhitung sejak takbiratul ihram nggak boleh. Sebelum takbiratul ihram boleh Anda mau makan, mau minum, mau ngobrol, boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, sudah haram itu semua. Nah, kalau sholat tahallulnya kapan? Salam. Ya, sholat tahallulnya salam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, halal bagi Anda untuk melakukan pembatal-pembatal tadi. Paham ya jamaah ya? Mandi pakai wangi-wangian di badan, kemudian pakai kain ihram, kemudian bertalbiyah labbaik Allahumma umrah. Nah, ini larangan ihram. Ini paling enak yang bentuk video. Baik, ini 4 rukun umrah. Yang pertama ihram atas kanan itu, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Selesai. Ya, umrah itu intinya cuma 4 ini saja. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, ini kain ihram, yang atas namanya rida, yang bawah namanya al-izar. Boleh pakai sendal, pakai kacamata, pakai ikat pinggang boleh. Tapi pakai imamah, surban nggak boleh. Nah, labbaik Allahumma umrah. Cepat ini sih. Ini perhatikan kalimatnya. Begitu sampai di mikot, Anda mengucapkan ini. Labbaika Allahumma umratan. Nah, terhitung sejak Anda mengucapkan itu, Anda sudah resmi menjadi muhrim. Nggak boleh melakukan pembatal-pembatal ihram. Apa pembatal ihram? Ada 10 yang disebutkan di sini. Yang pertama, memakai pakaian kok pas celana dalam saya paus gitu. Memakai pakaian-pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Ada sebagian yang keliru ketika menafsirkan lubsul al-makhit, memakai pakaian yang berjahit. Berjahit di sini maksudnya adalah berjahit yang membentuk lekukan tubuh. Bukan berjahit yang ada sulamannya, bukan. Ada orang-orang dikasih ihram, dicek sama dia. Ono jahitan nih. Lu gak dijahit ya apa, Pak? Apa maksudnya? Jadi ini dari travelnya dikasih ihram. Nih Pak, buat nanti ketika umroh pakai ihram ini. Dicek sama dia pinggir-pinggirnya. Kan diobras itu, apa diobras tadi jahit itu. Oh, ini nggak boleh pakai yang berjahit. Nggak sah. Nah, kita jelaskan maksudnya yang berjahit di situ adalah yang membentuk lekukan tubuh, membentuk bentuk tubuh. Itu yang nggak boleh. Nah, sekarang anggap ini kain yang tidak ada jahitannya.
Ya, anggap ini kain yang tidak ada jahitannya, tapi membentuk tubuh. Seperti misalnya ada orang pakai kain dibolongi sama dia. Nah, ndak sih dilebokno gini. Nah, boleh nggak pakai pakaian ihram seperti ini? Nggak boleh. Ini sudah membentuk tubuh. Ya, meskipun nggak ada jahitannya ini, tetap tidak boleh. Ya, itu yang dimaksud membentuk lekukan tubuh. Kemudian untuk wanita nggak boleh pakai niqab, ya pakai cadar atau pakai sarung tangan, kecuali kalau dikhawatirkan ya fitnah, maka boleh hanya seperlunya saja. Seperti ketika mau ngobrol sama lelaki, maka dipakai lagi cadarnya. Tapi selesai nggak ada keperluan, harus dibuka. Paham ya maksudnya ya? Ketika ada keperluan, misalnya ada seorang jamaah wanita mau ngomong sama pembimbingnya, mau tanya, Ustadz nanti kalau sudah sampai di Mekah kita ngapain aja gini. Nah, ketika ada depan berhadapan ngomong itu, dia boleh menutupkan cadarnya. Tapi selepas itu harus dibuka, nggak boleh bercadar. Ya, atau sarung tangan. Kemudian larangan berikutnya memotong rambut atau kumis, apalagi jenggot, memotong kuku, pakai peci, ya penutup kepala, pakai parfum, nggak boleh. Kemudian membunuh hewan-hewan buruan, aljima, ya melakukan hubungan suami istri, ya atau bercumbu. Apa bercumbu ini? Hah? Ya apa istilahnya ya? Bermesraan, ya bermesraan. Nah, itu juga nggak boleh. Atau melangsungkan akad nikah. Nah, ketika dalam kondisi ihram itu melangsungkan akad nikah, ya, dia belum tahallul, sudah selesai sa'inya, belum tahallul, kemudian melangsungkan akad nikah. Nah, ini nggak boleh. Harus tahallul dulu, baru kemudian melangsungkan akad nikah. Kalau dipikir di sini ono ta wong rabi pas umroh, ya jangan dipikir di sini. Ya, di sana ada orang yang melangsungkan akad nikah dalam kondisi dia sedang berihram. Maksudnya kondisi ketika dia sedang umroh, dia melangsungkan akad nikah langsung, itu mungkin terjadi. Ini sajanya buat anak-anak, tapi kalau di sini cocok buat orang dewasa. Tapi ini sudah tadi ya, tempat-tempat mikot. Ada yang di pesawat, ada yang pernah ngalamin. Jadi mikotnya itu ada di bawah, pesawatnya itu melewati tempat mikot. Maka sebelum itu maskapai itu biasanya sudah mengumumkan, ya beberapa saat lagi kita akan melewati tempat mikot. Maka harus disuruh bersiap-siap, yang masih tidur disuruh banguni. Tapi dia sudah dalam kondisi ihram. Nah, ada kekeliruan di antara sebagian orang, dia mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma umrah ketika di atas pesawat, tapi bajunya itu masih baju biasa. Loh, kenapa nggak ganti ihram? Ribet. Nanti kalau sudah landing di bandara baru nanti ganti ihram. Maka kalau dikatakan sah, ya tetap sah. Tapi dia melanggar. Ya melanggar umrah, ada dosanya di situ. Ya. Tapi ini umrah di atas pesawat, labbaik Allahumma umrah. Nah, ini Dzulhulaifah, tempat mikot. Ada masjidnya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga. Tidak ada namanya sholat sunnah ihram. Nah, ada sebagian jamaah itu kalau sudah ihram, sholat sunnah. Apa sholat sunnahnya? Sholat sunnah ihram. Ini nggak ada. Jadi ketika sampai di tempat mikot, kalau mau sholat boleh. Mungkin ketika itu waktu duha, boleh dia sholat duha sekalian. Ada masjidnya di situ. Kalau lagi sholat duhur, ya sholat duhur di masjid situ. Kalau misalnya nggak ada sholat apa-apa, ya sekedar sholat tahiyatul masjid.
ya, atau sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah dalam rangka ihram itu nggak ada, ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya kalau sudah sampai di Mekah itu nggak langsung tawaf, tapi check in dulu, masukkan barang-barang ke hotel dulu, baru nanti jamaah kumpul di lobi untuk mereka sama-sama berangkat ke Masjidil Haram. Ini kalau umrahnya travel. Kalau nanti antum budal-budal dewe nggak pakai travel, sudah punya ilmunya insya Allah. Nah, laya-laya disi, ya. Itu capek jamaah. Perjalanan dari Dzulhulaifah sampai ke Mekah 6 jam, capek. Nah, apalagi ketika dalam perjalanan kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus, ya. Nah, kan kita kalau bimbing itu, saya bawa speaker yang Bluetooth itu loh. Biasanya beli di counter-counter HP itu kan ada speaker Bluetooth yang kecil itu. Ya, saya bawa, saya taruh di atasnya tempat buat naruh tas di bis itu. Ya, saya taruh situ, saya putar terus sepanjang perjalanan. Sampai sebagian jamaah sumpah, Ustaz patenono apa Ustaz? Gak iso turu gitu. Ya, gak apa-apa. Ya, supaya jamaah terus mengucapkan talbiyah. Boleh istirahat, boleh, tapi jangan dipakai istirahat terus. Mulai mikot sampai kota Mekah turun tok eman. Ya, karena itu sedang dalam proses ibadah. Argo pahala itu jalan. Maka eman, sia-sia kalau digunakan untuk tidur. Ya, bahkan kita mendapati ada seorang remaja ya, nyetel musik jamaah lagi berjalanan. Duh, iki opo sih? Dengerin musik katanya daripada bengong. Loh kok bengong? Ini baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Apalagi kalau seorang mempelajari makna dari kalimat talbiyah itu, maka isinya itu penuh dengan tauhid. Ya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas umroh atau haji dari sisi tauhid. Orang yang melaksanakan umroh, melaksanakan haji, dia itu sedang digembleng sama Allah, ditatar untuk bertauhid kepada Allah. Diharapkan pulang-pulang dia menjadi orang yang bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itu ibadah haji itu isinya tauhid semuanya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika mensifati hajinya Nabi SAW, beliau mengatakan, ahalla Rasulullah SAW bitauhid. Rasulullah SAW memulai hajinya dengan tauhid. Apa itu tauhid? Labbaik Allahumma labbaik. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, itu adalah kalimat tauhid karena kandungan isinya, maknanya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insyaallah kalau ada waktu kita ambilkan dari kitab Durusun Aqdiyah Mustafada minal Hajj. Pelajaran-pelajaran akidah yang dipetik dari ibadah haji. Kitab kecil karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi hanya membahas sisi-sisi akidahnya saja. Nah, mulai masuk ke Masjidil Haram. Baik. Nah, enak pakai ini. Kayak game ya, memang game ini. Ketika Anda sudah masuk ke area pelataran Masjidil Haram, ya pelataran Ka'bah, maka yang pertama kali Anda tuju adalah Al-Hajar Al-Aswad. Yang pertama Anda tuju adalah Al-Hajar Al-Aswad. Memang sunnahnya adalah dicium. Ya, ketika masuk Masjidil Haram langsung ke Hajar Aswad, mulai prosesi tawaf dengan kita mencium Hajar Aswad, kemudian mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar.
Kalau nggak bisa, maka sebagian ulama mengatakan dengan tangan, mengusap dengan tangan, kemudian tangannya dicium. Ya, ada juga yang dengan tongkat kalau dia nggak bisa dengan tongkatnya. Tapi semua cara-cara ini riskan. Ya, kenapa riskan? Mana tadi? Tuh. Oh, bukan yang ini. Sebentar. Nah ini. Karena di masjid atau di sekitar Hajar Aswad, nah ini. Bukan banyak calo, semrawut kondisinya. Uyel-uyelan. Nah ini memaksakan diri. Apalagi mungkin postur tubuh orang Indonesia itu kan mungil-mungil, imut-imut ya. Ya. Kalau mencoba memaksakan diri mencium Hajar Aswad, babak belur, penyet. Ya kan? Musuhnya kan gede-gede, orang Afrika. Ya kan, terus orang-orang kan besar-besar badannya. Dan nggak perlu juga pakai calo. Ya, bayar sekian supaya bisa untuk melaksanakan mencium Hajar Aswad, nggak perlu. Karena agama kita dibangun di atas dasar istita'ah, kemampuan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau itu membahayakan kita, memberikan kemudaratan kepada kita, maka kenapa nggak mengambil rukhsah, mengambil keringanan? Ya, bagaimana rukhsahnya? Yaitu dengan Anda menjauh. Ya, cukup menjauh dari Hajar Aswad, kemudian Anda melambaikan tangan dan mengatakan, membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah biasanya kalau bingung menentukannya, nah itu di tembok-tembok pilar-pilar ini biasanya ada lampu hijau, ada lampu hijau. Apa maksudnya lampu hijau itu? Untuk memberi tanda bahwa lampu itu sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Baik, maka Anda mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, baru kemudian Anda mulai melaksanakan tawaf. Tapi yo gak ngene pisan melakune. Terus juga jangan dibayangkan kondisinya seperti ini, sepi, enak ya Ustaz ya, sepi ya. Enggak. Nah, waktu corona kayak gini sepi. Ya. Apa yang Anda baca ketika tawaf? Maka yang dibaca ketika tawaf tidak ada bacaan khusus. Anda bebas membaca apapun. Mau berzikir kepada Allah, mengucapkan tasbih, ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh juga Anda membaca Al-Quran dari hafalan-hafalan. Boleh juga Anda berdoa dengan doa-doa apapun yang Anda inginkan, baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Nah, di sini dibolehkan seorang berdoa dengan bahasa Indonesia. Dia berdoa karena doa ketika ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya, maka antum berdoa. Tapi yang lebih bahaya. Nah, yang lebih mustajab di sini. Bukan rawudo. Apa ini? Multazam. Ya. Tapi rame luar biasa di sini. Tapi caranya adalah dengan Anda menempelkan tubuh. Ya, menempelkan tubuh ke bagian tembok ini. Ini spotnya cuman kecil segini tok. Ya, spotnya cuman kecil segini tok. Nah, antara itu dan itu. Tapi ada orang-orang sampai pinggir-pinggir ini ditempleki awake kabeh. Padahal enggak, yang multazam itu yang di pintunya sini. Nah, di sini. Ini yang disebut iltizam. Mau masuk toh? Bisa masuk ini. Boleh. Tadi mana ada ininya tadi. Nah. Kalau nggak kesempatan masuk ke dalam Ka'bah, nah di sini dikasih kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Maka nggak perlu jadi pejabat. Ya,
Di sini dalamnya Ka'bah. Ya segini tok. Pernah ada kan videonya waktu bukan, waktu Raja Salman apa? Membersihkan dalam Ka'bah itu. Iya, khusus pejabat-pejabat yang boleh masuk. Tapi sebenarnya kita bisa masuk dalamnya Ka'bah, yaitu Hijri Ismail. Nanti kita ke sana. Nah, ini Hijri Ismail. Nah, ini Hijri Ismail. Ini sebenarnya dalamnya Ka'bah. Ini sebenarnya sudah dianggap dalamnya Ka'bah. Kenapa kok bisa demikian? Karena dulu Ka'bah pernah apa? Dulu Ka'bah itu pernah banjir. Ya, sehingga bangunannya itu terkikis. Kemudian orang-orang Quraisy patungan untuk membangun Ka'bah kembali. Tapi dipersyaratkan harus dari hasil yang halal. Nggak boleh dari hasil mendolimi orang, hasil berzina, dan riba. Tuh, orang-orang jahiliyah tahu kalau riba itu haram. Nggak boleh. Harus min kasbil halal, dari harta yang halal. Nah, karena dipersyaratkan hartanya harus halal, maka budgetnya terkumpul sedikit. Hanya jadilah Ka'bah yang low budget, yaitu Hijri Ismail tidak dimasukkan. Ya, ini Hijri Ismail tidak dimasukkan. Harusnya sampai Hijri Ismail bangunan Ka'bah itu. Maka Anda sholat di sini sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Baik, kembali ke tawaf. Mana tadi? Nah, wis Anda baca-baca, mau baca Quran, mau berdoa, ya. Doa apa? Minta kawin lagi. Muter 7 kali, kutok di balen-balen itu. Nah, sampai sini. Ya, ini namanya Ar-Ruknul Yamani. Apa yang dilakukan di Rukun Yamani? Sunnah ya, mengusap bagian Rukun Yamani. Diusap, set. Tidak usah dicium. Diusap saja pakai tangan. Nah, tapi di sini juga terkadang rame. Banyak yang ngusap-ngusap juga. Dan ngusapnya itu gak pindah-pindah. Ngusap sekali jalan gak apa-apa. Mandek di situ dia. Diusap-usap. Nah, saya lihat sampai baju-bajunya diusap-usap notisan. Nah, ini lebay. Kalau nggak mampu, nggak perlu angkat tangan. Ya, misalnya, Ustaz rame di situ, sama kayak Hajar Aswad. Nggak bisa ngusap, terus gimana? Lewat saja, ya, nggak perlu mengangkat tangan seperti di Hajar Aswad. Nah, baru antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, nah itu kelihatan ya Hajar Aswadnya ya, kelihatan Hajar Aswadnya. Nah itu, nah sisi antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad ini ada doa khusus yang dibaca. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hanya ketika antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Baik, sudah sampai lewat Hajar Aswad lagi, Anda mengangkat tangan lagi, bismillah, Allahu Akbar, maka selesai satu putaran, masuk putaran kedua. Nah, berarti sampai 7 putaran demikian. Selesai 7 putaran, ya, Anda mengangkat tangan, bismillah, Allahu Akbar, selesai prosesi tawaf Anda. Maka apa yang Anda lakukan setelahnya? Anda melaksanakan sholat di belakang makom Ibrahim. Nih makom Ibrahim. Ini namanya makom Ibrahim, bukan makam ya, makom. Ya, ini kalau Anda lihat, nek dicunguk, apa dicunguk itu? Diintip. Ya. Kalau diintip itu ada bentuk telapak, batu yang ada bentuk telapak, yakni pijakan Nabi Ibrahim ketika dahulu meninggikan Ka'bah.
Allah singgung dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Nah, meninggikan di sini butuh pijakan. Maka ini batunya. Awalnya pijakan ini nempel sama Ka'bah. Awalnya nempel sama Ka'bah. Akhirnya belakangan dijauhkan karena mengganggu jamaah yang sedang tawaf. Hanya sampai seperti sekarang ini dijauhkan dari Ka'bah. Awalnya nempel. Ya, dulu kita mikir loh, Nabi Ibrahim ketika bangun ninggikan Ka'bah cek adoe. Loh iya kan? Iya kan? Pijakannya di sini, Ka'bahnya di sono. Kok jauh? Oh enggak, ternyata dulu memang nempel di Ka'bah. Nah, idenya siapa sholat di makom Ibrahim? Idenya siapa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Idenya siapa ini? Ada idenya seorang sahabat yang di apa istilahnya? Di ACC masa kita. Ya, yang disetujui sama Allah Subhanahu wa taala. Umar Ibn Khattab. Ya, itu idenya Umar Ibn Khattab. Dia memberi saran kepada Nabi SAW, kenapa engkau tidak menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf? Maka Allah menurunkan ayatnya sesuai dengan idenya Umar. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Tapi kalau zaman sekarang Anda sholat di sini diusir sama askar, nggak boleh. Sholat pas di belakang makam Ibrahim ini nggak boleh. Iya, karena ini masih tempat tawaf. Iya, Anda sholat di situ diidek-idek sampai orang yang sedang tawaf, diinjak-injak sama orang yang sedang tawaf. Maka akhirnya askar membuat tempat di sekeliling pelataran sini dikasih barikade. Ya, dikasih barikade. Kalau mau sholat di belakang barikade itu. Dan para ulama membolehkan tidak harus pas di belakang makom Ibrahim, nggak apa-apa. Yang penting masih di area sana, Anda melaksanakan sholat dimanapun, selama masih di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat. Apa yang dibaca? Sunnahnya setelah membaca Al-Fatihah, di rakaat yang pertama, membaca apa setelahnya? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Ini juga menjadi pembahasan bahwasanya haji atau umroh, apa yang ditekankan di situ? Tauhid. Ya, karena Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun isinya itu erat kaitannya dengan tauhid. Digembleng tauhidnya. Baik, selesai dari melaksanakan tawaf dan Anda sudah melaksanakan sholat sunnah tawaf, maka Anda menuju ke tempat sa'i. Ya, menuju ke tempat sa'i. Tadi disunahkan ketika mau sholat membaca ayat tadi, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sama, ketika mau sa'i menuju tempat sa'i juga disunahkan membaca innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Tapi sekarang kita ke tempat sa'i. Mas'a mana ya? Ini. Tapi kalau di sini tempat sa'inya terlalu luas, nggak sebagaimana tempat sa'i yang asli. Jadi tempatnya itu terlalu terlalu luas. Sebenarnya nggak seluas itu, tapi nggak tahu kok ini dibikin seperti luas sekali tempat sa'inya itu. Nah, ini juga sunnah yang belum kita sampaikan tadi. Ini tapi hukumnya sunnah, yaitu melakukan ar-ramal. Ya, ar-ramal itu adalah berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Ya, lari-lari kecil itu maksudnya apa? Pendek ini. Apa namanya? Jalan di tempat. Loh, bukan jalan di tempat, tetap jalan. Ya, lari-lari kecil. Ya, itu 3 putaran pertama saja. Putaran keempat sampai ke-7 tetap berjalan biasa.
nggak boleh lewat situ, Hijri Ismail. Iya, apa? Motong ya, shortcut. Nggak boleh, tapi biasanya ditutup. Ditutup. Nah, ini tadi mengusap rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lihatan tadi ya. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, perbanyak doa, ada yang baca Quran. Tapi doa itu kalau bisa apa yang memang Anda pahami. Jangan membaca doa yang Anda nggak paham itu doa apa. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, afdhalud doa ma wata'al qalbul lisan. Sebaik-baiknya doa adalah apa yang diucapkan lisan dan dipahami oleh hati. Kadang orang bawa buku saku isinya doa, tapi dia nggak paham apa yang dia baca itu. Benar, doanya sahih. Doanya itu doa yang sahih. Doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang ada di dalam hadis. Tapi dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Ini sebaiknya jangan. Sebaiknya dipahami doa itu. Nah, lanjut ke tempat sa'i. Lama ya. Nah, ini tadi belum kita sampaikan. Setelah tawaf, setelah sholat, Anda menuju ke tempat sa'i, disunahkan untuk meminum zam-zam. Ya. Hah? Enggak ada. Ya doa terserah ketika meminum zam-zam. Nah, baru kemudian menuju tempat sa'i. Nah, baru membaca tadi innas safa wal marwata min sya'airillah. Yang sampai situ tok. Tidak lengkap satu ayat. Sebelumnya, selagi nungguin ada mau ditanyakan dulu. Kalau tiba-tiba batal, misalnya itu posisi 3 putaran itu gimana? Ya, ketika seorang batal tatkala tawaf, maka kata para ulama, dia kembali mengambil wudhu. Kembali lagi awal apa? Enggak, kemudian dia melanjutkan kembali di Hajar Aswad sesuai dengan putaran yang sudah dia selesaikan. Ya, jadi misalnya dia tawaf, ya 2 putaran sudah selesai, masuk putaran yang ketiga. Nah, ketika tengah-tengah putaran yang ketiga dia batal wudhunya, maka dia mengambil air wudhu, ya bisa di tempat zam-zam itu Anda berwudhu di situ, cuman jangan wudhu seperti wudhunya orang Indonesia loh. Yo cepior enggak, Anda ambil air 1 gelas, kemudian Anda tuangkan, ya, Anda cuci tangan, kemudian Anda tuangkan kumur-kumur, ya satu kali, ya kemudian Anda tuangkan, Anda membersihkan wajah, mengusap wajah, kemudian Anda tuangkan dan Anda usap sampai siku, sampai selesai. Itu kalau batalnya cuman buang angin, cuman yang repot kalau batalnya buang air kecil atau buang air besar. Mau nggak mau dia harus keluar dulu ke toilet, dan jauh toiletnya, ya jauh. Nah, ketika Anda kembali ke tempat tawaf tadi, maka Anda jangan kembali ke tempat terakhir Anda meninggalkannya, jangan. Tapi kembali ke Hajar Aswad, memulai putaran yang ketiga lagi. Karena tadi yang sudah selesai berapa putaran? 2.
3 putaran belum sempurna. Tapi kan wis tutuk separuh Ustaz. Ya gak tetep balenono maneh. Tetap di putaran ketiga yang pertama, ke Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Nah, wallahu alam. Kita ini keluarga dulu pernah daftar umroh sebelum corona, tapi sampai sekarang belum dipanggil. Belum karena itu uang yang mau dikembalikan yang dana juga nggak ada. Terus kita mau nambahin juga nggak ada juga dananya lagi. Itu karena itu gimana? Kemudian yang tadi yang apa? Multazam tadi kan dia apa di kayak gini ya. Tapi kalau kita nggak bisa lewatin aja kayak. Oh enggak, itu bukan termasuk prosesi. Antum ketika mau tawaf sunnah atau ketika ada di Masjidil Haram, di Ka'bah, langsung masuk ke multazam situ doa meskipun Anda sedang tidak dalam keadaan umroh. Cuman memang sekarang nggak bisa. Karena yang boleh masuk pelataran Ka'bah hanya yang berihram. Dan itu pun kita tekankan nggak boleh memanipulasi pakaian. Ya, jangan saya sedang tidak umroh Ustaz, tapi saya pingin tawaf di pelataran Ka'bah, tawaf sunnah. Terus gimana? Nggak boleh pakai pakaian bebas, harus pakai ihram. Ya nggak apa-apa, saya pakai ihram untuk mengelabui askarnya. Ini nggak boleh, kizib, dusta. Seolah-olah umroh padahal tidak umroh. Kalau mau tawaf sunnah di lantai 2, ya memang lebih jauh, lebih capek, iya. Nah, tapi nggak boleh mengelabui. Nah, adapun pertanyaan yang pertama tadi, maka ditabung. Kalau saran Nana, mending ditabung, nanti terkumpul, baru kemudian melaksanakan umroh. Nggak apa-apa, meskipun mungkin lebih mahal ya, atau lebih lama, atau mungkin dikurangi, misalnya, satu keluarga mau umroh sejak sebelum COVID. Nah, tapi ternyata ketika ada COVID, nggak jadi umroh, uangnya sudah masuk ke travel. Ketika dibuka lagi setelah COVID, maka harganya naik, ada kenaikan. Ya, bingung apakah dibatalkan umrohnya atau tetap jalan, tapi tadi tidak punya dana cukup untuk menambah lebihnya tadi. Ya coba ngomong, kalau memang pingin umroh, ngomong sama travelnya, biaya-biayanya dipangkas semuanya. Seperti misalnya hotelnya downgrade, nggak apa-apa, mau ditaruh di dar, tahu dar? Dar itu ya bahasa kita losmen lah, ya, bukan hotel, ya kayak kos gitulah. Dar, ya fasilitasnya cuman kamar, situ tok, nggak ada makanan, nggak ada, cuman tempat untuk tidur saja. Ini namanya dar. Kalau nggak salah berapa ya? Satu hari itu ada yang 25 rial satu hari. Ana lupa itu harganya berapa itu. Kalau bisa downgrade, bilang sama travelnya. Tapi kalau tetap downgrade-nya kita, harganya tetap nggak mampu, maka berapa orang sih? Berenam. Nah, bisa nggak yang 3 dikembalikan uangnya untuk menutup yang 3 yang lain, sehingga yang berangkat cuma 3 tok misalnya? Hah? Nggak bisa, karena ini ya, ada mahram satu dengan yang lain ya. Hah? Ya mau nggak mau harus menutup ya. Ya sudah, bersabar. Iya, karena harganya sudah nggak bisa seperti dulu sebelum COVID. Dulu sebelum COVID orang punya uang 25 juta itu sudah bisa berangkat dengan fasilitas yang cukup. Ya, 25 juta itu sudah bisa berangkat dengan fasilitas yang cukup. Sekarang nggak bisa. Iya, sekarang nggak bisa segitu. Karena memang sudah naik semua. Wallahu a'lam. Nah, ini sudah.
Nah, ini Bukit Sofa nggak segini. Ya, yang pernah tahu SAI, apakah segini luasnya Bukit Sofa? Oh, enggak segini. Ini kita ganti pakai drone. Nah, pakai drone. Tuh. Lihat. Nah. Memang bentuknya seperti ini. Ya, tapi skalanya nggak seperti ini. Skalanya tahu ya bedanya ya. Skalanya nggak seperti ini luasnya. Yo. Baik. Nah, Anda masuknya itu biasanya dari sebelah sini ya. Ini biasanya mestinya ada pintu di sini. Ada tempat masuk untuk melaksanakan sa'i. Di tembok sini. Nah, ini harusnya nggak ada tembok ini. Baik, anggaplah Anda masuk dari sini, kemudian langsung ke Bukit Sofa. Langsung ke Bukit Sofa. Naik, ya cukuplah naiknya, nggak perlu sampai naik ke tumpuan batunya tadi, nggak perlu, nggak boleh karena dipagar itu tadi. Kemudian Anda menghadapkan diri ke Ka'bah. Ketika itu Anda membaca doa, Allah membaca zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, la ilaha illallah. Mana kok nggak keluarnya? Duh. Oh, paling di sini. Nah, ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah selesai membaca ini, maka Anda berdoa. Ini zikir ya tadi ya. Ini zikir. Selesai membaca zikir ini, Anda berdoa. Berdoa dengan doa apapun yang Anda minta. Ya Allah, tambahkanlah istri kepadaku. Rizki misalnya. Rizki misalnya. Ya, tambahkan rizki kepadaku, ya, dan apalah, berikan aku kesembuhan apa. Selesai berdoa, Anda baca ini lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sampai wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai, doa lagi, doa apapun yang Anda ingin doa. Selesai doa, baca ini lagi untuk ketiga kalinya. Ya, selesai, baru kemudian Anda turun untuk menuju ke Marwah. Ya, kemudian Anda turun menuju ke Marwah. Nah, turun dari Bukit Sofa menuju Marwah. Nah, ini juga dowo. Sebenarnya nggak sepanjang ini. Ya kan, makanya ini bentuknya sudah bagus ini, tapi skalanya itu terlalu luas. Dan kita sampai ke hijau-hijau itu aja. Ada hijau-hijau di situ. Dulu.
Nah, ada lampu hijau di situ. Nah, kok peteng? Nah, ini. Lampu hijau ini mulai dari sana. Nah, mulai dari situ. Fungsinya apa ini? Sebenarnya bukan berlari kecil, beda sama tadi. Tadi namanya rommel. Kalau ini memang sa'i. Dia berlari, cuman larinya bukan kayak orang maraton. Bukan kayak orang lagi sprint, bukan. Gitu enggak. Cuman memang gerakannya itu gerakan lari. Ya, gerakannya itu memang lari dia, bukan lari-lari kecil, langkah-langkah kecil, enggak, tapi memang lari. Tapi bukan juga lari kayak lomba lari gitu. Ini bagi yang mampu, kalau sudah tua, ya sudah lemah, nggak perlu. Ini sunnah, ya bukan termasuk rukun ataupun wajib. Sampai batas hijau yang terakhir tadi. Nah, ini meneladani siapa? Hajar. Ya, meneladani Hajar. Nah, baru kemudian ke Marwah. Nah, sesampainya di Marwah, sama seperti tadi, Anda menghadapkan diri ke Ka'bah, kemudian membaca doa seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. 3 kali, seling-selingannya ada doanya. Itu kelihatan? Nggak kelihatan. Tahunya gimana? Ya, ada arahnya. Oh, ada Anda lihat ininya apa? arah kiblat itu. Ubinnya. Anda kalau perhatikan bin apa? Bin tekel ya. Keramiknya, lantainya Masjidil Haram itu pasti bentuknya menghadap ke kiblat. Jadi tukangnya itu bukan ngukur seperti ini. Enggak, tapi dihadapkan ke kiblat. Ya, muter. Jadi Anda ngelihat bin saja, Anda sudah tahu mana arah Ka'bah. Nah, selesai dari sa'i, ini sudah putaran ke-7. Ingat ya, dari Sofa ke Marwah itu 1 putaran. Dari Marwah ke Sofa putaran kedua. Jadi 1 putaran itu bukan dari Sofa balik ke Sofa lagi. Enggak. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, dan seterusnya. Berarti kalau 7 putaran berakhir di mana? Sofa. Loh, kok Marwah? Kalau berakhir di Marwah berarti salah ngitung itu. Afwan, bener, Marwah. Iya, iya. Anak yang salah nyebut. Kalau berakhir di Sofa berarti salah ngitung. Ya, berakhir di Marwah. Nah, selesai, nggak perlu lagi menghadap ke Ka'bah. Putaran terakhir nggak perlu lagi menghadap ke Ka'bah, tapi keluar. Ya, di pintu sini ada pintu keluar. Kemudian tahallul. Ini yang banyak salah kaprah. Kalau bagi wanita, betul tahallul itu dengan mengambil rambut seruas ujung jari, mengambil rambut kemudian dipotong seruas ujung jari, cekrek. Di rambutnya dikumpulkan, kemudian dipotong seruas ujung jari, cekrik. Itu tahallulnya wanita. Adapun tahallul laki-laki hanya ada 2. Yang pertama adalah dengan tahliq, menggundul tuntas pelontos, dan yang kedua taksir, yaitu memendekkan tapi roto. Paham ya? Memendekkan di sini rata, 1 cm, 1 cm KB. Jangan terus memendekkan, bisa dimodel modelan. Iya, kok hari mohawk modelnya kayak anak pang gitu. Enggak. Kalaupun Anda memilih memendekkan, Ustadz saya tahallulnya pendek saja, nggak mau pelontos, boleh. Cuman memang yang lebih afdol apa? Pelontos. Itu yang lebih afdol. Adapun kalau pendek tetap sah tahallulnya. Ya, meskipun tidak lebih afdol dari yang pelontos, tapi pendeknya tadi harus rata. Nah, kekeliruan sebagian orang adalah
Untuk laki-laki disamakan hukumnya dengan perempuan. Yang penting sebagian rambut dicukur, dipotong, maka sudah tahallul. Enggak. Belum tahallul. Ada tetangga, ya mudah-mudahan nggak lihat siarannya. Baru berapa hari yang lalu dia pulang umroh kan. Dan orang-orang ini kalau ngelihat fulan ini, rambutnya tuh gondrong, sampai kita yang ngelihat itu kadang kok nggak sumpek ya, rambut sepanjang itu, sampai gondrong dipelihara, panjang banget rambutnya itu. Sudah tua orangnya, miara rambut panjang segitu kok nggak sumpek ya, apalagi Surabaya panas kayak gini kok betah dia. Hanya umroh, tayangan kita balik-balik apa? Gundul. Tiba sik gondrong, balik-balik sik gondrong sih. Nah ini tadi make hukum seperti kebanyakan orang, yang penting sudah dicukur sebagian, dipotong sebagian. Enggak, itu buat perempuan. Buat laki-laki tadi dua pilihannya. Nah, selesai tahallul, maka selesai melaksanakan umroh, berarti boleh Anda melakukan larangan-larangan ihram tadi. Boleh berhubungan suami istri kalau yang bawa istri, kalau yang nggak bawa ya jangan. Iya, bahaya. Dan yang lainnya. Nah, boleh melangsungkan akad nikah, pakai parfum dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Karena sudah jam 9 ya. Antum banyak tanya, setengah 10 nanti jam 10 keturutan. Ada berapa sih? Santum. Ini ada bulan ABC ya. ABC. Yang A ini bulan A ini mendaftarkan haji. Mendaftarkan haji. Yang bulan B, bulan C. Di tengah masa tunggu. Yang B sama C Didaftarkan sama bulan A ini. Di tengah masa tunggu, salah satu ini punya niatan untuk meminta uang daftar haji itu dibatalkan, separuhnya mau diambil untuk keperluan yang lain, bukan untuk ibadah. Ini dana ini sudah menjadi haknya yang didaftarkan atau yang mendaftarkan? Apakah yang mendaftarkan ini mengikuti kemauan yang didaftarkan atau gimana? Enggak, kan ini diberi hadiah dalam bentuk Tidak ada unsur apa-apa yang karena isi bulan A ini punya kelebihan rezeki, itu mendaftarkan bulan B sama C. Ini yang mau menarik uangnya ini yang A. Bukan, yang B. Yang B, yang dikasih. Iya, Oh. yang mendaftarkan ini. Iya. Yang B ini maunya ditarik, maunya suruh membatalkan, Butuh uangnya. mau diambil uangnya separuh aja untuk kebutuhan yang lain tapi di luar ibadah. Nah ini yang bulan A ini mengikuti saat kemauannya si bulan B atau tetap menahan? Ya, sekarang ketika dia mendaftarkan, maka akadnya itu adalah memberikan istilahnya jatah haji kepada orang lain, memberikan jatah haji kepada orang lain. Maka kalau sudah akadnya dari awal adalah memberikan jatah haji, maka nggak bisa diuangkan. Paham ya? Nggak bisa kemudian yang didaftarkan ini mengatakan, wis saya nggak haji nggak apa-apa, saya minta mentahnya saja misalnya. Nggak boleh. Karena yang diberikan itu bukan ngasih uang untuk disuruh daftar haji, bukan. Kalau itu yang dilakukan, misalnya saya ngasih antum uang, harapan saya uang ini supaya antum daftarkan haji, tapi ternyata antum bikin buat bisnis, maka boleh nggak? Boleh. Karena akadnya saya ngasih antum uang, terserah antum mau buat apa uangnya, cuman harapan saya uang ini untuk daftar haji. Tapi kan tadi nggak gitu kan, langsung didaftarkan haji. Ya berarti di sini dia memberikan jatah haji kepada orang lain, maka nggak bisa diuangkan, nggak bisa tetap. Jadi yang mendaftarkan ini
berhak menahan. Iya. Kenapa? Artinya tidak melanggar. Enggak, ya memang kayak gitu. Karena yang saya berikan adalah haji, bukan uang untuk daftar haji. Seandainya yang mendaftarkan ini awalnya niatan mendaftarkan haji karena masa dulunya lama terus dialihkan ke umroh, dengan yang mendaftarkan ini Ya Pak, ya Pak? karena rencana mendaftarkan haji, tapi karena mungkin yang mendaftar lama terlalu masa dulunya, terus sama yang mendaftarkan ini dialihkan untuk umroh. Yang mendaftar kan, Iya. bukan yang didaftarkan, Bukan. nggak apa-apa, karena dia yang memang yang memberikan, dia yang memberikan. Nah, wallahu a'lam. Ya terakhir. Dalam rangkaian haji kan tadi dijelaskan mulai dari Syawal ya, Syawal di kota Hijjah ya. Itu misalnya berangkatnya mulai dari Syawal ya kan, ke Dzulhijjahnya itu kan lama kan ya. Setelah umroh kemudian tahallul, setelah itu boleh ya melakukan hal-hal yang Ya boleh, dia sampai menunggu tanggal 8 Dzulhijjah ya. wallahu a'lam. Ini haji juga belum terlalu ini juga, antara setelah selesai umroh kemudian sebelum mau melaksanakan prosesi haji, harusnya dia masih dalam kondisi ihram. Di waktu itu dia masih dalam kondisi ihram karena dia sudah melaksanakan umroh. Kalau dia umrohnya qiran atau dia umrohnya tamattu, ya, kecuali kalau dia kecuali kalau hajinya ifrad, ya, kecuali kalau hajinya ifrad. Kalau hajinya dia dimulai dengan umroh dahulu, maka itu sudah terhitung dia melaksanakan haji, maka harusnya selesai melaksanakan umroh tahallul dia masih tetap dalam kondisi ihram untuk haji itu. Tapi wallahu a'lam rinciannya ya apa, wallahu a'lam. Karena kalau haji karena belum melaksanakannya, jadi mempelajarinya itu juga belum tuntas. Iya. Mempelajarinya juga belum tuntas. Wallahu a'lam. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke yang sudah haji atau memang yang paham tentang hukum haji ini. Wallahu a'lam. Tapi saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.